Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di pagi hari ini akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kau begitu mengasihi kami sering jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami, menjaga kami. Kami mengucap syukur Bapa, terlebih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Untuk itu Tuhan, kami mau dengar-dengaran, berbicara Engkau, Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah Setia Sampai Mati. Setia sampai mati. Landasan firman diambil dari Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Baik, Bapak Ibu, ada satu cerita di belahan Amerika sana. Saya akan bacakan. Namanya adalah Gordon Yeager, 94 tahun, dan Norma, 90 tahun. Adalah pasangan yang setia. Mereka benar-benar membuktikan janji pernikahan kudus yang telah mereka ikrarkan pada tahun 1939 yang lalu. Kejadian ini Rabu, Oktober 2011. Tanggal 19 mereka pergi ke pusat kota bersama-sama, namun mereka mengalami kecelakaan di persimpangan jalan di daerah barat Marshalltown. Kemudian mereka berdua dilarikan ke sebuah rumah sakit dalam kondisi luka parah dan dimasukkan ke dalam ruang unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan intensif. Menariknya, mereka ditemukan dalam keadaan berpegangan tangan. Mereka dalam keadaan berpegangan tangan. Pegangan tangan mereka tidak bisa dipisahkan. Sampai di rumah sakit pun, waktu mereka mendapat pertolongan pertama, pasangan ini tetap berpegang tangan dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian aku, Don Mones, di mana aku bekerja di rumah sakit itu dan melihat mereka di rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan bahwa perawatan intensif yang dilakukan kepada mereka dilakukan bersama-sama di tempat yang sama. Dan mereka terus berpegangan tangan di ICU. Dalam keadaan benar-benar tidak responsif. Jadi dalam keadaan tidak sadar, di ICU, mereka berdua ini, pasangan Gordon dan Norman ini tetap berpegangan tangan. Dalam posisi berpegangan tangan. Tangan Norman memegang tangan istrinya. Ini benar-benar aneh. Mereka berpegangan tangan, ayah berhenti bernapas. Tetapi dia tidak bisa mengetahui apa yang terjadi karena monitor jantung masih berjalan. Jadi dalam berpegangan tangan, tetap berpegangan ayah atau si Bapak Gordon ini mengembuskan napas terakhir. Tetapi masih memiliki detak jantung karena berpegangan tangan dengan istrinya. Pukul 4 pagi, tepat 1 jam setelah Gordon meninggal, Norma pun meninggal. 72 tahun usia pernikahan mereka bukan waktu yang singkat untuk hidup sebagai suami istri. Tak satu pun dari mereka ingin tetap hidup tanpa yang lainnya. Kami sangat diberkati bahwa mereka yang dengan cara seperti ini terus menunjukkan kasih setia sampai maut memisahkan mereka. Mereka saling mengasihi, saling mencintai. Anak yang sulung mengatakan mereka percaya bahwa pernikahan harus tetap dipertahankan sampai kematian memisahkan mereka. Tetap bersama-sama selama 72 tahun adalah hal yang luar biasa. Siapapun yang
datang, maka dia menceritakan tentang ibunya, tetap menjadi nyonya rumah yang baik. Semakin banyak yang dia lakukan, semakin banyak dia tersenyum. Demikian juga dengan ayah. Ayah akan menjadi pusat perhatian, kata anaknya. Ayah sering bilang bahwa seorang wanita selalu layak dianggap. Dan ayah menunggu 1 jam untuk itu. Ia memegang pintu surga untuknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan sekarang? Begitu banyak pasangan-pasangan yang kawin cerai. Bahkan ada yang sampai 6 kali, sampai 7 kali. Baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Bahkan ada seorang duda yang merasakan menjadi duda sebanyak 7 kali. Mari kita meneladani dari teladan Norman dan Gordon yang setia sampai mati dalam pernikahan mereka. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk setia kepada pasangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan dari firman ini? Firman ini mau mengatakan untuk kita tetap setia. Kita dengar, kita lihat dari 1 Korintus 7, ya. Ayat 13 atau ayat 11. Kemudian ayat 10 saya katakan, kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya yang dulu itu, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain bukan aku tapi Tuhan mengatakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Begitu tegas, begitu gamblang. Firman Tuhan mengatakan, mulai dari Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka berdua, bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang tadi persatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jika ada seorang, kau sudah menikah dan suamimu tidak beriman, maka engkau sebagai istri akan memenangkan dia. Dan kau tidak boleh menceraikan dia. Juga demikian, jika istri tidak beriman dalam keluarga, engkau sebagai suami memenangkan dia sebagai orang beriman. Memenangkan dan tidak menceraikannya. Sehingga kamu menjadikan anak-anakmu bukan anak-anak cemar, tetapi anak-anak kudus. Anak-anakmu diselamatkan. Anak-anakmu dimenangkan dari kepahitan, dari kecelakaan dari pernikahan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah maksud Tuhan. Demikian juga kita tidak memberikan kesempatan untuk iblis menghancurkan kehidupan pribadi kita lewat perpisahan atau perceraian. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Tuhan memampukan kita untuk setia kepada pasangan kita sampai maut memisahkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya, selamat setia dengan pasanganmu sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.